Dan di sini ada soal nomor 11. Nah, pertanyaannya adalah rumus laju reaksinya adalah, untuk mencari rumus laju reaksi, kita juga pertama harus mencari nilai X dan Y-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus melihat nilai Y yang sama. Nah, di sini yang sama tuh ada di data 1, data 4, dan data kelima. Nah, jadi kita bisa ambil data. Kalau di sini saya mengambil datanya yang data pertama dan juga data keempat. Nah, jadi di sini kita tulis V4 per V1. Lalu tulis sama dengan V4-nya yaitu 0,20 per V1-nya yaitu 0,10. V4 per V1 sama dengan 0,20 per 0,10 pangkat X. Nah, jadi kita di sini kita masukkan data keempat, laju reaksinya adalah 24, dan data pertama yaitu 6 sama dengan, ini kita bisa tulis 20 per 10, tapi kita bisa langsung kecilkan dia, jadinya hanya 2 pangkat X. Nah, terus ini kita bisa bagi 24 per 6, hasilnya adalah 4 sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Nah, jadi X-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjut mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita harus melihat persamaan di X yang angkanya sama. Di sini yang sama ada di data 1, data kedua, juga data ketiga. Saya mengambil data ketiga, kedua, dan juga ketiga. Nah, kita masukkan saja angkanya V3 per V2 sama dengan nilainya data ketiga yaitu 0,20 per V2 datanya 0,10. Kita masukkan angkanya V3 yaitu 24 per V2 yaitu 12. Nah, ini kita bisa langsung kecilin nih, 20 per 10 itu sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa membagikan 24 per 12 yang hasilnya adalah 2 pangkat Y. Nah, jadi Y ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, jadi Y-nya adalah 1. Nah, lalu kita masukkan nih rumusnya. V sama dengan K dalam kurung A pangkat X B pangkat I. Nah, jadi kita masukkan saja V sama dengan K. A-nya kita ganti jadi NO. Nah, terus kita tulis pangkatnya yaitu X sama dengan 2. Jadi NO pangkat 2 dalam kurung. Nah, untuk yang B kita ganti jadi BR2. Nah, karena nilai pangkat I-nya adalah 1, jadi bisa tidak ditulis. Jadi hanya berhenti jadi V sama dengan K, NO pangkat 2 kali BR2. Nah, ini penjelasannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan soal nomor 12. Nah, di sini kita sudah disajikan dengan persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali A pangkat 2 B pangkat 0.
Jika tekanan ruangan tersebut pada suhu tetap dinaikkan menjadi 2 kali, laju reaksinya menjadi berapa? Nah, jika kita analisis di soal persamaan reaksinya, atau unsur B memiliki pangkat 0 atau dia menjadi sama dengan 1. Nah, jadi unsur B ini tidak akan memberikan pengaruh kepada unsur A. Jadi kita hanya menggunakan unsur A saja dalam rumusnya. Jika kita masukkan rumusnya telah menjadi V baru setelah sama dengan A kali A pangkat 2 dan juga menjadi P K dikali 2 A dengan 2. Jika kita selesaikan rumusnya sebelah kanan, itu akan menjadi V tambah H 4 A pangkat 2. Jadi kita memakai rumus perbandingan. Nah, rumus perbandingan ini akan menjadi seperti ini, adalah V sama dengan H kali 4 A pangkat 2 per K A pangkat 2. Jadi kita tinggal bagi saja K habis dengan K, A dibagi dengan A. Jadi V sama dengan 4. Jadi laju reaksinya akan naik menjadi 4 kali lipat. Jadi jawabannya 4 kali lipat. Sekian terima kasih. Akan menjelaskan soal nomor 13. Nah, di sini kita sudah disediakan dengan tabel laju reaksinya di sini, dan soalnya adalah reaksi tersebut mempunyai tetapan laju reaksi sebesar berapa. Nah, di sini kita mencari reaksi mempunyai tetapan laju reaksinya, atau kita mencari K. Kita mencari K-nya berapa. Tapi sebelum kita bisa mencari K, kita mencari order reaksinya terlebih dahulu. Nah, mencari order reaksi itu mudah saja. Kita mencari order NO, atau kita bisa mudah saja disebut A, ini H2-nya menjadi B. Jadi order reaksi A itu kita mencari bagian A yang reaksinya yang berubah, atau kita mencari percobaan ke-3 dan percobaan ke-4, yaitu kita masukkan saja V4 per V3. Jadi kita masukkan rumusnya 2,0 per 0,5 sama dengan 0,20 0,25 per 0,10 0,25. Nah, kalau ada di sini tinggal coret-coret saja. Habis 0,25 dikali bagi 0,25 habis, dan kita bulatkan 20 per 5 20 per 10. Jadi kalau kita di sini kita tinggal bagi saja, ini juga tinggal bagi, di sini 4, di sini 2. Nah, kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu adalah 2 pangkat 2. Jadi kita sudah ketemu order reaksi A atau X itu sama dengan 2. Kita di sini selanjutnya kita akan mencari Y atau order reaksi B. Nah, Y ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita mencari di unsur H2 yang berubah adalah 0,5 menjadi 0,15, dan di sebelahnya 0,30. Kita masukkan V2 per V1 dengan 4,8 per 1,6 sama dengan 0,30 0,15 per 0,30 0,05. Nah, di sini kita tinggal bagi saja 0,30-nya habis. Jadi kita bulatkan saja 48 jadi 48 per 16 15 per 5. Nah, di sini tinggal kita bagi-bagi juga. 15 bagi 5 sama dengan 3, 16 bagi 48 sama dengan 3. Jadi 3 pangkat berapa yang setelah 3, itu adalah sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Selanjutnya terakhir kita tinggal mencari K-nya saja. Jadi rumus K itu sebenarnya sederhana saja. Kita masukkan rumus ininya adalah V K dikali NO 2 H 1 kan, dan 1 itu karena tidak perlu ditulis. Jadi kita akan di sebelum itu kita akan mengambil angka apa yang akan dimasukkan di dalam sini, yaitu saya akan mengambil percobaan keempat, yaitu NO-nya 0,20 dan H2-nya 0,25. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi V-nya 2,0, K-nya masih tidak ada karena kita mencari K-nya. Di sini kita mencari 0,20 pangkat 2, dan ini 0,25 pangkat 1 karena tidak perlu tulis. Jadi atau kita bisa lebih sederhananya saja, di sini 2 kali 10 pangkat minus 1
pangkat 2 25 kali 10 pangkat minus 2 kali 1. Jadi kita tinggal masukkan saja, ini juga dibuat menjadi 2 V-nya. Kita lanjutkan rumusnya, berarti K ini menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2, yang di sebelahnya menjadi 25, tetap menjadi 25 pangkat 10 minus 2. Nah, kita balikkan rumusnya, jadi menjadi K yang di sebelah sini dan 2V nya menjadi masuk ke sini seperti ini, jadi menukar, jadi 2 di atas per, atau lebih tepatnya ini dikali, salah, saya belum selesai menjelaskan. Jadi kalau ini dikali menjadi 100 pangkat 100 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini hampir selesai rumusnya, tapi ada yang perlu kita selesaikan, yaitu jika ini kita bisa kecilkan lagi, 100 dibagi minus 4, pangkat minus 4, karena menjadi 10 pangkat minus 2 masih per 2. Kenapa bisa begitu? Karena minus 4 pangkat minus 4 itu berasal dari angka yang di belakang koma, jadi nolnya itu dihilangkan, jadi ini akan berkurang. Jadi ini bisa kita selesaikan saja, ini 10 ya menjadi naik, jadi K sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 menjadi 200. Jadi laju tetapannya adalah 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Kamiliana dari Fase Farja. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang laju reaksi pada nomor 34 dan juga 48. Tonton ya. Saat ini saya akan menjelaskan nomor 34 terlebih dahulu. Jadi di sini saya udah nulis tabelnya biar lebih gampang. Lalu tahap pertama untuk mencari laju reaksi itu kita harus nentuin ordernya dulu, entah itu order X dan order Y. Di sini aku udah tulis rumusnya dan kita langsung aja masukin angka-angkanya. Jadi kita harus lihat dulu nih di tabel C. Jadi kalau kita mau nyari si order X, kita harus lihat dari tabel si Y. Mana sih yang sama dari tabel ini? Kan ada 3 nih yang sama, V1, V2, V3. Tapi kita pilih angka yang paling gampang dari si laju awalnya ini. Yang paling gampang kan ini 2 ini. Langsung aja kita masukin. Kan rumusnya ini awalnya. Lalu kita langsung masukin aja V2 per V1, karena yang gede laju awalnya pasti di paling atas biar kita gampang membagikannya. Sama dengan K, masukin deh ininya. V2 nya berapa? 0,2. Maaf ya, tulisan aku jelek. 0,2 sama 0,1. Soalnya susah sambil megang HP. Terus kita tulis K yang ini 0,1 sama 0,1 juga. Coret yang bisa dicoret. Ini kita cari order X dulu ya. Coret yang bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Lalu dapatlah nih jadinya V2 nya berapa? 40. V1 nya 20 per 20. Ini kan sisa 2 per 1. Karena 0,2 disederhanakan jadi 2, 0,1 disederhanakan jadi 1. Jadi 2 per 1. 20 bagi 20 ini jadi 2, 2 bagi 1 2. Jadi sama dengan 2, ini juga sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Jadinya 2 pangkat 1 kan? Jadinya hasilnya 2. Jadi order X-nya adalah 2. Seperti itu. Lanjut kita akan cari order Y-nya. Aduh, sorry banget. Jadi ada order Y di sini. Sama aja caranya, kita akan cari dari tabel yang ini mana sih yang sama? Yang sama kan ini dan ini. Masukin yang gede di atas. Tapi kita tulis dulu V4 per V1 sama dengan K, masukin angkanya yang ini dulu karena kan kita nyari ordernya dulu, jadi masukin yang ini dulu. 0,3 sama 0,1. Aduh gak muat. Per K 0,1. Coret yang bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Coret. Sisa 3 per 1. Nah, V4 nya masukin deh ini. 180 sama 20. Sama dengan berapa ini? 3 per 1. 3 per 1 sudah 3. Jadi sama aja ini. Coret 180 bagi 20 itu 9. 9 sama dengan 3. 9 tuh pangkat 3 nya pangkat berapa? Sorry, ini jawabannya 1 tadi ya, karena kan 2 bagi 2 1. Sorry.
Ini 9, ini kan 3. 9 sama 3. 9 pangkat 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Lalu masukin aja tadi, berarti gini. Kan tadi disuruh mencari rumus persamaan laju reaksi. Kita akan tulis di sini V sama dengan K. Tadi di sini aku ditulis. Jadi P-nya 1, jadi nggak usah ditulis. Ini Q-nya, Q ya, Q. Q-nya 2. Jadi jawabannya itu C. Seperti ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal kimia, yang dimana kita sekarang akan membahas soal nomor 37 yang ada soal pada reaksi 2P ditambah Q sama dengan 2R diperoleh data pertama, data kedua, juga data ketiga. Jika K sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5, laju reaksi pada saat P sama dengan 0,02 mol per L dan Q 0,6 mol per L adalah, nah untuk menjawabnya kita juga pertama harus menentukan nilai X dan Y-nya dulu. Untuk mencari nilai X, kita harus melihat nilai Y yang sama. Jadi di sini ada persamaan 1 dan 2. Nah, karena di sini dia bilang waktu, jadi kita balik nih angkanya nih. Nah, jadi kita tulisnya V2 dulu per V1 sama dengan, tapi yang berubah hanya waktunya aja. Kalau nilai X-nya dia tetap sama, jadi nilai V1-nya di atas, V2-nya di bawah. Nah, nilai V1-nya adalah 0,02 per 0,04-nya. Nah, terus habis itu kita masukkan angkanya. Nilai V2 yaitu 8 per 16 sama dengan 2 per 4. Nah, sampai di sini kita bisa kecilin lagi ini nilai angka 8 per 16 jadi 1 per 2. Nah, untuk yang ini, nah ini kita juga bisa kecilin jadi 1 per 2. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa X-nya tersebut sama dengan 0. Nah, jadi kita akan lanjut mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita harus melihat angka X yang sama. Nah, di sini angka X-nya yang sama tuh di data pertama dan juga data ketiga. Jadi, nah kita ingat nih, kita harus ngebalik angkanya kalau dia tuh waktu. Jadi kita tulis V3 per V1 sama dengan nilai V1-nya yaitu 0,6 per nilai V3 yaitu 0,12. Nah, bisa kita masukkan angkanya. V3 yaitu 4 per V1 16. 6 per 12. Nah, sampai di sini kita bisa mengecilin dulu nilai angka 4 per 16 jadi 1 per 4. Nah, sampai terus kita bisa mengecilkan angka 6 per 12 menjadi 1 per 2. Nah, sampai di sini. Nah, jadi kita harus mencari seper 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah seperempat. Hasilnya adalah 2. Nah, nggak berhenti sampai sini aja. Kita harus masukkan datanya ke dalam rumus. Rumusnya sendiri adalah V sama dengan K dalam kurung P pangkat X Q pangkat Y. Nah, kita itu masukkan aja angkanya. Di sini saya akan mengambil contoh dari data yang pertama.
Nah, jadi kita akan masukkan jika K sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, jadi itu 1 dikali 10 pangkat min 5, terus kita tulis lagi dikali, nah nilai P nya yaitu 0,02 mol, pangkat X nya yaitu 0, jadi kita nggak usah tulis, dikali nilai Y yaitu 0,6, pangkat Y yaitu 2. Nah, di sini kita jabarkan lagi, kita ubah nilai 0,02 menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Jadi kita tulis 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikali, nah ini kita langsung kalikan saja, 0,6 pangkat 2 itu berapa? Hasilnya adalah 0,36. Nah, lalu kita jabarkan lagi yang ini kan sama dengan 0,10 36 dikali 10 pangkat min 1. Nah, jadi kita bisa tambahkan dia yang pangkat-pangkatnya. Nah, pangkat ini 0 min 5 ditambah pangkat ini min 2 ditambah pangkat ini min 1, hasilnya adalah pangkatnya min 8. Nah, terus kita kalikan yang depannya, jadi hasilnya adalah 7,2 dikali 10 pangkat min 8. Nah, ini dia hasilnya. Segitu aja penjelasan dari saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 38. Pada nomor 38 itu pertanyaannya, faktor berikut yang tidak mempengaruhi laju reaksi adalah. Berdasarkan pencarian saya, faktor yang tidak mempengaruhi laju reaksi itu adalah faktor volume. Kenapa? Karena faktor lainnya seperti suhu, katalis, dan luas permukaan serta konsentrasi itu sangat mempengaruhi adanya perubahan di laju reaksi. Seperti suhu. Suhu itu dapat mempercepat kenaikan pada laju reaksi. Lalu katalis juga dapat menurunkan energi aktivasi dengan mengubah jalannya reaksi sehingga laju reaksi dapat terjadi lebih cepat. Luas permukaan juga sama, semakin luas permukaan bidangnya, laju reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi juga mempengaruhi laju reaksi, semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi faktor yang tidak dipengaruhi oleh laju reaksi itu adalah volume. Jadi di sini aku akan lanjut untuk ngejelasin nomor 48. Nah, untuk nomor 48 itu sama, kita juga disuruh mencari rumus dari laju reaksinya. Caranya juga sama, berarti sama persis. Jadi, pada awal kita akan mencari order X dan juga order Y-nya lagi. Di sini order X itu namanya A, jadi nanti di pilihan kanan itu A, namanya A dan B. Jadi aku tulisnya order X saja karena aku lebih familiar. Nah, cari di sini yang sama. Ini kan 3 sama nih, sama kayak yang tadi. Tapi kita akan cari yang paling gampang angkanya. Di sini kan paling gampang V2 dan V1. Kita akan tulis V2 per V1. Kenapa? Karena yang bawah harus di atas, karena biar gampang bagiinnya. Habis itu sama dengan K, masukin deh angkanya. Tadi mana? 0,02 sama 0,20 per K 0,01 per 0 coret yang bisa kita coret, K-nya bisa kita coret, sini juga kita bisa coret. Masukin angka V2-nya 0,08, lalu V1-nya 0,02.
0,02 sama dengan ini 2/1 ya, jadinya sisanya 8 bagi 2 itu 4. Nah ini kan hasilnya tetap 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, atau 4 dibagi 2 sama aja, sama dengan X nya atau A nya itu sama dengan 2. Kita cari order Y nya habis itu. Sini order Y. Lalu kita cari dari sini yang mana yang sama, itu V4 per V3, karena dari data ini nih yang sama, jadi V4 per V3 sama dengan K. Masukin angkanya V4 terlebih dahulu, 0,40. Aduh, sorry banget ya kalau tulisannya jelek, maaf ya ibu. 0,40 sama 0,03 muat gue. Gitu, terus per 0,03 0,20 0,03. Terus coret yang bisa dicoret, ini bisa dicoret K nya, terus ini juga bisa dicoret. Sisa 4 ini masukin dulu, sisa 4 dan 2, 4 per 2. V4 nya berapa? 0,36 per V3 nya 0,18 sama dengan 4 per 2. 36 bagi 18 itu 2. 4 bagi 2 itu 2. Jadi 24 berapa hasilnya? 2, atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi Y atau B nya sama dengan 1. Lalu kita masukin ke rumus laju reaksinya. Jadi di sini itu kan A atau B. Jadi kita masukin rumus reaksi sama dengan K A nya 2, jadi kita masukin 2, lalu B nya itu 1, jadi nggak usah dimasukin. Aku lupa pilihannya apa, tapi ini jawabannya saya ingat aku, tapi A. Kalau salah aku retake lagi. Oke, seperti itu. Maaf, jadi ini aku mau koreksi. Jadi ini tuh sebetulnya tulisannya V, karena V itu laju reaksi, sama dengan K itu konstantanya. Tapi jawabannya udah bener, 2B. Jawabannya tetap A. Cepat salah di penempatan konstanta dan laju reaksinya. Makasih. Terima kasih udah menonton video aku. Maaf jika ada salah kata atau salah pengerjaan, karena aku juga di sini masih belajar. Tolong koreksi aku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 44, di sini kita sudah disajikan dengan tabel laju reaksinya, dan soalnya adalah kita harus mencari order reaksinya. Nah, mencari order reaksi itu mudah saja. Order reaksi itu ada 2, yaitu order reaksi A dan order reaksi B. Jadi kita sebenarnya mencari X-nya dan mencari Y-nya. Pertama-tama kita mencari X-nya terlebih dahulu, atau kita di sini mencari NO-nya, X dari NO. Nah, X itu kita melihat di NO-nya di sini, kita mencari reaksi yang berubah, yaitu 2 dan 4. Nah, kita pakai yang di bawah, yang 4 karena V1, V2. Nah, di sini rumusnya adalah 4x10 minus 6 per 4x 10 minus 6, atau di sini juga 4x10 pangkat 3 2x 10 3 per 2x 10 pangkat 3 2x 10 pangkat 3. Nah, ini tinggal rumusnya tinggal cari-cari saja, ini habis. Jadi sisa tinggal 4 per 2, 4 per 4 kalau dibulatkan. Nah, kalau ini 4 per 4 kan habis, jadi 1 per ini juga habis, jadi sisa 2. Nah, jadi sisa pangkat sisa 1 dan 2. Nah, di sini kita mencari pangkatnya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasil 1. Nah, pangkat yang berapapun hasilnya 1 itulah pangkatnya adalah 0. Jadi X-nya adalah sama dengan 0. Nah, sisa kita mencari Y-nya. Y hampir sama, tetapi kita melihat di sisi yang H2-nya. Di sini yang reaksinya yang berubah adalah 2 ke 6. Nah, kita pakai
yang 6-nya di sini, yang sebelahnya itu ada 4. Jadi kita mencari yang 4-nya juga, yaitu adalah percobaan yang kedua. Jadi kita masuk percobaan yang keempat dan percobaan kedua. Nah, kita masukkan rumusnya. V1 per V2 per V1 di rumus 4x 10 pangkat minus 6 per 4x 10 pangkat minus 6 sama dengan 4x 10 pangkat 3 6x 10 pangkat 3 per 4x 10 pangkat 3 2x 10 pangkat 3. Nah, ini semua tinggal kita juga seperti tadi, rumus tinggal coret-coret. Nah, kebalik yang ini, bukan ini, maaf, sini ada 36 dan per 4. Nah, di sini kalau dibulatkan ini 36 per 4, yang di sebelah sini 6 per 2. Nah, ini kalau misal kita bagi, ini 9, yang di sebelahnya ini 3. Nah, di sini kita mencari pangkatnya, 3 pangkat berapa yang 9, yaitu adalah 2. Jadi Y sama dengan 2. Jadi kita sudah tahu total order reaksinya. Jadi order reaksinya adalah sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2.